Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Saya kali ini akan membahas tentang soal-soal tes wawasan kebangsaan atau TWK. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya agar kami semakin semangat membagikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Soal nomor 1. Monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Negara yang menerapkan ideologi ini adalah A. Amerika Serikat, B. Filipina, C. Brunei Darussalam, D. Rusia, E. Jerman. Jawabannya adalah C. Pembahasan macam-macam bentuk pemerintahan. 1. Autokrasi, bentuk pemerintahan dengan kekuasaan mutlak pada diri seseorang atau kediktatoran. 2. Oligarki, pemerintah yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Contoh oligarki adalah politik apartheid Afrika Selatan yang sebelum tahun 1994 pemerintahan hanya dikuasai oleh masyarakat kulit putih minoritas Afrika Selatan. 3. Monarki, bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja. Contoh negara monarki Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan Jepang. 4. Republik, bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden. Contoh negara republik adalah Indonesia, Amerika Serikat, Jerman, dan Filipina. Soal nomor 2. Doni melihat kucing yang sedang begitu kelaparan. Ia pun tidak berpikir panjang, langsung memberi makan kepada kucing itu. Tindakan Doni merupakan pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah B. Untuk pembahasannya, butir ketujuh senang melakukan sesuatu hal kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Contoh penerapan, ikut serta memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Selain itu, rasa kemanusiaan yang tinggi juga dapat kita lakukan dengan membantu sesama makhluk hidup. Soal nomor 3. Berikut ini lembaga negara yang tidak dipilih langsung oleh rakyat adalah A. Anggota DPR, B. Anggota DPD, C. Presiden, D. Wakil Presiden, E. Anggota BPK. Jawabannya adalah E. Anggota BPK. Soal nomor 4. Tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali merupakan sanksi norma A. Agama, B. Kesopanan, C. Adat, D. Kesusilaan, E. Hukum. Jawabannya adalah E. Hukum. Pembahasannya, norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh badan berwenang untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau berisi perintah dan larangan. Soal nomor 5. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 masih A. dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya, B. dapat ditafsirkan menjadi satu pengertian yang kabur, C. diperlukan untuk memberikan peluang pemerintah otoriter, D. diragukan akan kemampuan UUD dalam menampung aspirasi, E. ada pasal yang kurang. Jawabannya adalah A. Dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya. Soal nomor 6. Adanya konsekuensi yang sangat mendasar adalah Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Moral pembangunan bangsa, C. Sumber nilai, D. Ideologi terbuka, E. Paradigma pembangunan. Jawabannya adalah E. Pembahasannya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi yang sangat mendasar. Artinya, setiap pelaksanaan pembangunan nasional harus didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Soal nomor 7. Candi Prambanan yang bercorak Hindu dibangun pada masa dinasti A. Shailendra, B. Sanjaya, C. Nalanda, D. Ken Arok, E. Tohjaya. Jawabannya adalah B. Sanjaya. Soal nomor 8. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah bersifat majemuk tunggal. Adapun yang berbentuk nasionalisme bangsa Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali A. Kesatuan sejarah, B. Kesatuan nasib, C. Kesatuan budaya, D. Kesatuan wilayah, E. Kesatuan Tuhan. Jawabannya adalah E. Kesatuan Tuhan. Pembahasannya, kebinekaan adat istiadat
budaya, bahasa, dan nilai religius merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Keadaan yang beraneka ragam ini merupakan suatu daya penarik ke arah suatu kerjasama, persatuan, dan kesatuan dalam suatu sintesis dan resultan. Sintesis persatuan dan kesatuan tersebut dituangkan dalam suatu asas kerohanian yang merupakan suatu kepribadian serta jiwa bersama, yaitu Pancasila. Adapun yang berbentuk nasionalisme bangsa Indonesia adalah sebagai berikut: kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah, dan kesatuan asas kerohanian. Soal nomor 9. Kehadiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menandakan permulaan pergerakan nasional di Indonesia. Budi Utomo diketuai oleh A. Dr. Wahidin Sudirohusodo, B. Dr. Sutomo, C. Insinyur Soekarno, D. Haji Samanhudi, E. Ali Sastro Amidjoyo. Jawabannya adalah B. Dr. Sutomo. Soal nomor 10. Ideologi Pancasila melindungi seluruh agama di seluruh wilayah tumpah darah Indonesia sebagaimana tersebut dalam A. Pasal 28B ayat 1 UUD 1945, B. Pasal 28B ayat 2 UUD 1945, C. Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, D. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, E. Pasal 28 UUD 1945. Untuk pembahasannya, ideologi Pancasila melindungi seluruh agama di seluruh wilayah tumpah darah Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan ketakwaan masing-masing. Negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa adalah negara yang merupakan penjelmaan dari hakikat kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Soal nomor 11. Pemenggalan kata yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan terdapat pada kata A. Kuat, B. Sekolah, C. Saudara, D. Tendang, E. Rantau. Jawabannya adalah C. Soal nomor 12. Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 terdiri atas A. Pembukaan, landasan, teori, kesimpulan, B. Pembukaan, batang tubuh, penjelasan, C. Landasan teori, batang tubuh, penjelasan, D. Landasan teori, penjelasan, kesimpulan, E. Pembukaan, batang tubuh, penutup. Pembahasannya, UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Ketiganya sebagai satu kesatuan pemahaman UUD sebagai hukum dasar tertulis yang utuh. Artinya, penjelasan sebagai kelengkapan dari batang tubuh sebagai perwujudan dari pembukaan, dan pembukaan sendiri merupakan teks proklamasi yang terperinci dan lengkap. Jawabannya adalah B. Soal nomor 13. Tim terpadu yang dibentuk pemerintah untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif agar dapat mewujudkan peradilan yang bebas adalah ciri utama dari A. Negara hukum, B. Pemerintah demokrasi, C. Negara republik, D. Kedaulatan rakyat, E. Penegakan hukum. Jawabannya adalah B. Pemerintah demokrasi. Soal nomor 14. Sistem pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945 didasarkan pada 7 kunci pokok. Kunci yang ketujuh mengandung makna bahwa kekuasaan presiden selaku kepala negara dibatasi. Ia dibatasi oleh hal-hal berikut ini, kecuali A. Kewenangan MPR, B. Peraturan perundang-undangan, C. Kedudukan DPR yang kuat, D. Pengaruh para menteri, E. Pengaruh wakil presiden. Pembahasannya, sistem pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945 didasarkan pada 7 kunci pokok. Kunci yang ketujuh mengandung makna bahwa kekuasaan presiden selaku kepala negara dibatasi.
Ia dibatasi oleh kewenangan MPR, peraturan perundang-undangan, TAP MPR dan UU, kedudukan DPR yang kuat, dan pengaruh para menteri. Jawabannya adalah E. Soal nomor 15. Arti dari kata sila adalah A. Kata hati, B. Semboyan, C. Azas, D. Kebijaksanaan, E. Pikiran. Jawabannya adalah C. Azas. Teman-teman, itulah pembahasan soal tes wawasan kebangsaan atau TWK. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika menurut kalian informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.